Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Indah Nurkaisti, NPM 181020086. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Kontribusi Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Magelang. Selanjutnya itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pemerintah daerah sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang memiliki wewenang daerah otonom. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sistem pemerintahan Republik Indonesia yang didasari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, kemampuan perangkat pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan utama dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak yang mencapai kinerja tertentu untuk menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, pungutan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang. Yang kedua, penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berpengaruh bagi penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Magelang. Dan selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dengan adanya penerimaan pajak daerah itu kan merupakan salah satu sumber penerimaan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Dan pendapatan asli daerah itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah otonom yang berwenang untuk mengembangkan daerah itu sendiri. Jadi, dengan adanya hal tersebut, apakah Kabupaten Magelang ini berpotensi dalam memperoleh penerimaan dari pajak daerah itu sudah mencapai peningkatan PAD setiap tahunnya, atau masih terkendala pada kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak daerah dan pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang. Dan yang selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai gambaran singkat tentang rencana penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, kajian pustaka, dan metodologi yang akan digunakan. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca. Dan yang selanjutnya itu ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian pendapatan asli daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangannya dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota pada umumnya
adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, menurut Aziz tahun 1997. Selanjutnya, pendapatan asli daerah ini adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. Menurut Fauzi dan Iskandar tahun 1984. Dan selanjutnya menurut Sasumbar Saleh 2003, pendapatan asli daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor pendapatan asli daerah. Selanjutnya, pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari pemerintah pusat. Dan selanjutnya, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dan selanjutnya, pendapatan asli daerah digunakan untuk mengembangkan atau menyelenggarakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah dan demi kemakmuran masyarakat itu sendiri. Pendapatan asli daerah ini digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk mengembangkan suatu daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya itu ada pengertian pajak daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan kepada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya yaitu dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten atau kota selain yang ditetapkan dalam ayat 2 yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua ada objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak 18 pusat. Yang kelima, potensinya memadai. Yang keenam, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Yang ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dan yang kedelapan ada menjaga kelestarian lingkungan. Dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan selanjutnya definisi pajak menurut Prof. Dr. Andes Rohmat Sumitra, SH. Pajak adalah iuran masyarakat
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, di setiap pemerintah memiliki wewenang sebagai penyelenggara untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakatnya dengan baik, terutama pada layanan sektor pajak. Maka dari itu, dalam pembangunan suatu daerah tersebut dibutuhkan penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pajak tersebut. Berikutnya ada objek pendapatan dari pajak daerah tersebut meliputi: yang pertama ada pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, yang keenam pajak pengambilan bahan galian golongan C, yang ketujuh ada pajak lingkungan, yang kedelapan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang kesembilan pajak parkir, yang kesepuluh pajak sarang burung walet, dan yang 11 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang ke-12 BPHTB. Nah, dan yang selanjutnya itu ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada data dan sumber data. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini saya menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif yang dipakai berupa daftar penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Magelang, di mana hal tersebut mencerminkan potensi daerah Kabupaten Magelang dalam memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan sumber dana dari penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang. Dan selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik dalam pengumpulan data yaitu adalah dengan melakukan studi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan untuk melakukan pencarian data. Dalam melakukan penelitian juga dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang dan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Dan yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dari pihak terkait yang telah terkumpul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.